Pintu itu masih ada Pak Rianto ya? Ingin dituntaskan masih ada Pak pintu ketika Saya ingin menambahkan ya Pak. Ini bukti maksimal yang bisa dikumpulkan oleh polisi, oleh penyidik, dan kemudian dipaparkan inilah penjelasan yang paling jelas ya, sesuai dengan alat bukti yang ada. Tetapi ini bukan berarti bahwa polisi berkesimpulan itu adalah gitu dan kemudian publik harus percaya ya memang kayak gitu. Kemudian karena apa? Seandainya nanti ternyata ada temuan baru yang ternyata itu menangkis daripada apa yang selama ini terjadi, itu masih diterima oleh polisi. Bukan berarti ini ngotot polisi inilah kesimpulannya maka Anda harus percaya semua gitu. Peluang Jadi itu masih intinya ada. peluang itu masih ada, masih. Tadi saya yang pertama pembukaan saya sudah katakan ini hanya sebatas saat ini saja. Tapi kalau di kemudian hari ditemukan ada bukti baru, siapa saja, seluruh masyarakat kita ataupun orang yang mengetahui tentang kejadian ini datang dan mengungkapkan, siapa tahu kan dia sebagai diplomat ada yang tidak suka, dia pernah bersaksi di Jepang terkait dengan adanya TPPO. Saya kira tidak ada salahnya siapa saja masyarakat yang tahu tentang kejadian ini untuk membalikkan fakta yang sebenarnya yang diungkapkan oleh polisi saat hari ini, datang, sampaikan. Begitu. Biar supaya ketahuan kalau ternyata ada kejadian upaya untuk melakukan pembunuhan. Kalau bisa ada bukti. Tetapi apa yang sudah disampaikan hari ini kita akui keberadaannya. Itu saja menurut saya. Jadi bukan case close, bukan? Saya kira ini case tidak close ya. Bahkan beberapa kejadian tindak pidana yang kita ketahui, kita hukum pembunuhnya atau kita hukum orang yang dianggap, ternyata ada orang lain mengaku saya yang membunuh. Itu aja bisa kejadian seperti itu, begitu kasus Marsina contohnya, begitu kan. Nah ini juga bisa terjadi seperti itu, begitu. Ya, itu sudah kita lakukan pendalaman sangat jauh sekali. Bahkan sebenarnya kami sendiri tetap meminta handphone yang off terakhir di GI itu, yang itu belum ditemukan, tetap kita minta untuk dicari. Tadi sudah disampaikan oleh direktur bahwa itu tetap akan dilakukan upaya pencarian. Yang kedua, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, penyidik itu masih terbuka kepada informasi. Ini catatan yang sangat penting yang harus terus kita pantau sebagai pengawas. Hanya apa yang disampaikan oleh Prof. Adrianus tadi sebenarnya untuk penuntasan kasus ini sudah selesai. Hanya Prof. tadi punya catatan kritis bahwa yang seperti inilah yang diharapkan di dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Perlakuannya harus sama, jangan pilih. Sebenarnya di dalam data-data informasi hasil pemantauan dan pengawasan Kompolnas, apabila kita merujuk pada arah kebijakan penegakan hukum di Polri itu arahnya sudah pada penguatan scientific crime investigation, dan Kompolnas sendiri juga memperkuat itu dengan mengusulkan terus dibangunnya pusat laboratorium forensik di seluruh Polda, bahkan kalau bisa sampai Polres, karena itu dalam rangka untuk memperkuat scientific crime investigation. Yang kedua, kita juga mengusulkan adanya data kriminal, DNA kriminal. Itu memudahkan untuk mengungkapkan kasus yang berbasis kepada data DNA kriminal. Itu arahnya sudah ke sana. Yang menjadi catatan penting lagi, apabila Polda Metro Jaya yang begitu lengkap akses dan sarana prasarana untuk dimudahkan tidak bisa mengungkapkan kasus, itu menjadi catatan negatif kita. Oleh karena itu, bahwa ke depan akan seperti ini, yes, ini harus terus kita kawal, kita pastikan. Bahkan sebenarnya bukan soal bagaimana perlakuan tidak samanya, tapi yang pertama yang perlu menjadi catatan dari proses penyelidikan kematian diplomat kita ini soal kultur penyelidik, soal kultur penyidik yang terkadang-kadang ingin tergesa-gesa karena ingin menunjukkan kinerjanya sehingga dia tidak cermat dan tidak teliti. Makanya ada dua kata di dalam rilis yang disampaikan oleh direktur tadi, bahwa penyelidikan ini dilakukan secara profesional dan proporsional. Nah, profesional berarti keprofesian dia betul-betul kuat dan ada proporsionalitas, kecepatan, kecermatan, ketelitian dan ketepatan.
kecermatan, ketelitian, dan ketepatan dari berbagai kasus-kasus yang kita pantau, itu sangat membutuhkan scientific crime investigation agar tidak cepat-cepat dia mengambil kesimpulan. Contoh yang paling dekat tahun lalu ketika ada ditemukan terbakar seorang wartawan di Sumatera Utara, kami langsung turun. Itu hampir disimpulkan. Kita cek, ternyata masih ada yang belum didukung secara kuat oleh bukti yang dilahirkan oleh scientific crime investigation untuk menyimpulkan ini dibakar atau ini kebakaran sendiri. Ternyata setelah dilakukan pendalaman lebih lanjut dengan scientific crime investigation, ini dibakar. Tapi kita dipertontonkan kasus besar Sambo buktinya. Betul. Semua beda dengan penjelasan polisi. Ya, betul. Itu yang membuat publik jadi tidak percaya, Pak. Salah satu contoh, Pak, ya. Ada kerusakan, ada terjadi obstruction of justice. Oleh karena itu, kemarin ini, mengapa kita ke TKP? Kita ingin memastikan TKP-nya masih original, masih perawan tidak, mengalami kerusakan tidak. Ketika mereka melakukan olah TKP 3 kali, kita bertanya, apa yang kalian lakukan sampai 3 kali itu? Apakah ada kerusakan dari TKP itu? Kami mendapatkan fakta bahwa penjelasan yang kita datang sendiri, TKP itu menjadi kekuatan utama bagi penyelidik itu tidak mengalami kerusakan. Oke, Pak Roni Sopi boleh komentar sebelum ke Prof. Adrianus lagi? Baik, pertama saya menanggapi komentar dari Prof. Adrianus Miliala berkaitan dengan penyidik kok mencicil. Ya. Sebenarnya penyidik itu tidak bisa membuka hasil penyidikannya ketika hasil penyidikan itu merupakan konsumsi di dalam persidangan. Oleh karena itu, hal yang bisa dijelaskan tentu hal-hal yang berupa kesimpulan. Tapi kenapa hari ini penyidik menjelaskan seperti lengkap? Karena kesimpulannya tidak ada tindak pidana. Jadi tidak ada lagi yang mau dirahasiakan karena akan dibawa ke sidang pengadilan. Tapi saya setuju dengan pendapat bahwa ini belum case close. Masih terbuka. Ya, masih terbuka informasi dan kemungkinan ada bukti baru yang justru berbeda dari apa yang sudah disampaikan. Nah, oleh karena itu saya melihatnya secara sosiologi hukum. Karena kalau kita bicara kriminologi hukum, ini bukan kriminal, bukan tindak pidana, ya. Ini masih penyelidikan. Tadi Pak senior saya, Pak Arianto menyampaikan bahwa penyidikan itu membuktikan bahwa ada sebuah perbuatan pidana, ada jejak yang menjadi bukti seseorang melakukan perbuatan pidana. Kalau ini belum sampai kepada proses penyidikan. Ini baru proses penyelidikan untuk menentukan apakah case ini adalah tindak pidana atau bukan. Ternyata kesimpulan sekarang ini yang disampaikan secara lengkap dengan melibatkan ahli-ahli sesuai bidangnya, belum ada tindak pidana. Jadi penggunaan istilah lain dari itu justru berbeda dari KUHP ke KUHP. Ya, kita tidak bicara tentang sebuah perbuatan pidana. Tapi ketika kita bicara sosiologi hukum, mungkin ada istilah-istilah yang tadi tersampaikan, bunuh diri dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, Ya. Pak Adrianus. Jadi kalau saya mengajar di PTIK, itu selalu ditekankan bahwa ilmu kepolisian itu adalah ilmu empiris, bukan ilmu positivistik, apalagi normatif. Apa maksudnya empiris adalah, ya kita pakai pendekatan probabilitas. Ya. Misalnya sebagai contoh, seberapa mungkin ini adalah kasus bunuh diri. 10%, 20%, 30%, dan seterusnya. Nah, ketika sudah mencapai 95%, maka apa mungkin 5% itu akan membalik semua kesimpulan. Bahwa betul belum 100% iya, tetapi secara probabilitas sudah nggak mungkin lagi ada kesimpulan lain selain bahwa itu bunuh diri. Nah, itulah konteks empiriknya. Ya. Nah, dalam hal ini untuk mengejar 5% itu hingga mencapai 100%,
perhatikan dengan yang namanya keadaban publik, ya, bahwa untuk mencapai level 100% itu akan ada lagi banyak sekali resources yang dikeluarkan untuk mencapai presisi tadi. Jadi presisi itu kalau diasumsikan sebagai 100%, maka itu artinya uang, artinya jam terbang, jam kerja, ya. Maka kita perlu bijak. Dalam hal ini Pak Yusuf, saya tidak setuju kalau kemudian semua kasus didekati dengan pendekatan scientific crime investigation, sehingga kemudian semua puslapor, dokes dan seterusnya harus diadakan di semua provinsi, bahkan kabupaten. Karena di ujung-ujungnya uang. Dan yang kedua adalah bahwa, sekali lagi, apa esensi daripada, kalau kita katakan bahwa polisi itu adalah profesional, adalah bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi, memiliki nalar, memiliki logika. Jadi, dalam hal ini misalnya ketika tidak ada lapor di satu daerah, tidak ada dokes dan seterusnya, tapi dengan nalarnya, dengan pengalamannya, dengan referensinya, maka dia bisa sampai pada kesimpulan bahwa ini pembunuhan. Nah, kesan saya adalah bahwa polisi sekarang nggak berani berpendapat seperti itu, Pak Arianto. Ya, semuanya menggantungkan pada apa kata ahli. Ini di sini sebelah sini ada ahli hukum pidana. Hari gini, ahli bolak-balik ditanya soal notwear lah, overmah lah, begitu ya. Yang sebetulnya bagi para penyidik udah jelas tuh, cuma karena nggak berani ngomong, karena nggak dianggap omongannya di depan PH maupun di depan hakim, lalu mengandalkan pada ahli seperti ini. Tanpa ahli polisi bisa menyimpulkan sendiri artinya. Sepertinya bisa. Nah, maka ketika sekarang ahli dianggap sebagai sudah kemahalan, maka lalu kemudian dicarilah ahli yang lain atau dipakai pendekatan laboratorium. Jadi menurut saya apa esensi profesionalnya? Kalau semuanya mengandalkan pada mohon maaf, demikian. Prof. Jadi dalam KUHP itu di 184 itu keterangan ahli itu merupakan salah satu alat bukti. Jadi itu sangat dibutuhkan untuk bisa mewujudkan minimum 2 alat bukti untuk menetapkan orang menjadi tersangka atau menindaklanjuti. Tadi saya koreksi. Jadi bukan tindak pidana. Jadi proses penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan daripada penyelidik untuk mencari apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Bukan tindak pidana. Nah, kemungkinan pada saat ini dia menyatakan bahwa dalam konteks penyelidikan ini bukan peristiwa pidana. Jadi nggak ada peristiwa pidana di sini karena dia sendiri yang melakukan suicide dia itu kan bukan peristiwa pidana. Jadi tidak ditindaklanjuti ke tingkatan penyidikan. Karena kalau penyidikan kan harus menemukan tersangkanya dengan minimum 2 alat bukti. Ada 2 alat bukti tetapi bukan 2 alat bukti yang menunjukkan adanya peristiwa pidana sehingga tidak dilanjutkan ke tingkatan penyidikan. Tapi kalau suatu ketika nanti ada bukti lain yang menunjukkan bahwa ini adalah suatu peristiwa pidana karena dengan 2 alat bukti yang akan ada itu nantinya ternyata ada pelakunya yang melakukan itu bukan suicide tadi ya, sehingga ini nanti dinaikkan kepada penyidikan. Bisa membalikkan keadaan yang sekarang ya, Prof? Ya, saya kira bisa. Makanya saya berharap ya, saya serukan kepada masyarakat yang mempunyai bukti yang cukup untuk menunjukkan ini suatu tindak pidana. Atau contohnya begini, ada teman dekatnya yang menyatakan bahwa dia pernah diancam untuk dibunuh oleh seseorang. Nah, itu bisa menunjukkan petunjuk ya, nantinya bagi penyidik untuk memeriksa orang tersebut, benar nggak orang ini ada suatu rahasia yang kemungkinannya pernah diancam akan dibunuh, begitu. Baik, saya akan menanggapi Pak Profesor Adianto saja. Prof, kenapa polisi sekarang nggak kurang pede ya? Apa-apa masih pakai saksi ahli? Itu akibat daripada petunjuk dari penuntut umum, Prof. Karena kalau kita menafsirkan itu notwear itu enggak tanpa ada saksi ahli, dianggap itu kan cuma asumsi dari penyidik. Terutama pada delik-delik yang sangat kayak pasal karet misalnya itu. Ujaran kebencian. Kalau dulu kan zaman dulu kita kan asalkan polisi ngomong, lu menebar fitnah, langsung oleh hakim dipotok-tok gitu kan. Tapi sekarang nggak bisa, wah itu kebebasan berpendapat. Nah justru itulah maka kita sampai yang ilmu dasar daripada pidana saja yang mestinya itu sudah bisa ditafsirkan oleh polisi, misalkan apa overmah ataupun apa notwear apa itu kan mestinya teori dasar yang nggak perlu pakai saksi ahli. Sekarang pakai saksi ahli gara-gara kita dipatahkan di pengadilan karena lawan itu pakai saksi ahli. Jadi bukan nggak pede? Bukan nggak pede karena memang percaya. itu praktis itu tadi Pak, pengalaman praktis itu yang mengajarkan kita untuk berbuat yang supaya lebih tinggi. Itu kira-kira pendekatan saya, Mas. Saya sedikit aja.
Ini soal penyelidik dan penyidik. Sudah pasti ilmunya ilmu hukum, Prof. Karena dia menalarkan KUHP dan menalarkan KUHAP di dalam prosesnya. Kalau kita merujuk Sacipto Raharjo, guru besarnya Prof. Jamin Ginting juga, kebenaran hukum adalah kebenaran koherensi. Itulah alat bukti 184 itu punya koherensi tidak? Ketika dia tidak punya koherensi, tidak bisa ditemukan tersangkanya. Penyelidikan belum masuk pro justisia, dia baru mengumpulkan informasi dan bukti awal. Bagaimana koherensi informasi dan bukti awal itu? Apakah punya koherensi kebenaran ini peristiwa pidana? Koherensinya. Oleh karena itu, yang kita sudah tadi garis bawahi, apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, dua hal. Terbuka kepada informasi dan masih berusaha mencari handphone itu apabila ditemukan ada petunjuk, dan apabila punya nilai koherensi terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan ini memberikan satu petunjuk baru dan bisa melahirkan sebuah novum, tidak tertutup kemungkinan bahwa penyelidikan bisa dibuka kembali. Kalau kita berdasarkan Perkap 6 tahun 2019, ketika itu bukan peristiwa pidana, urusannya kan dia tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan. Tapi apakah perlu dilakukan penetapan administrasi? Secara administrasi perlu untuk menutup kasus. Tapi ketika ada novum, ada bukti baru, maka penyelidikan itu bisa dibuka. Oleh karena itu, kami Kompolnas tetap menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh Pak Direktur, terbuka kepada informasi dan berusaha mencari handphone yang belum ditemukan. Itu. Baik, peluang itu masih ada pemirsa. Kita terus kawal apakah memang betul terhenti sampai di sini atau berlanjut. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali. Temuan dan juga sederet fakta yang sudah dijelaskan oleh pihak kepolisian ini jelas mengungkap kasus kematian diplomat Arya Daru, meskipun di luar sana ada yang masih mempertanyakan. Tadi polisi sudah mengklaim ini sudah bekerja sesuai forensik ilmiah. Terima kasih banyak pandangannya semua narasumber malam hari ini. Semoga menguatkan dan saling memberi saran satu sama lain. Paling tidak kasus ini tidak tertutup jika ada novum atau bukti baru bisa membalikan keadaan. Terima kasih teman-teman dari Universitas Al-Azhar Indonesia bergabung di Catatan Demokrasi. 20 hari kita dipertontonkan kasus yang viral ya, FYP kalau di media sosial. Bahasanya kami juga mengucapkan terima kasih kepada BHS. Kita tutup perjumpaan kita di Catatan Demokrasi yang sudah 2-3 kali mengangkat kasus diplomat Arya Daru. Sekali lagi kami mengucapkan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga. Saya Andrew Media Mercury, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.